Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diki Kurnia. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana caranya kita mengcopy aplikasi AppSheet yang sudah kita buat ke email kita sendiri ataupun ke email lain yang kita miliki ataupun ke email orang lain yang bisa kita jadikan sebagai email sharing. Nah, caranya cukup mudah. Kita bisa langsung masuk ke AppSheet, ke appsheet.com, kemudian kita menuju ke My Apps. Jadi kita login menggunakan email kita. Setelah kita login, kita menuju ke menu My Apps. Nah, nanti dia akan memunculkan aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat yang sesuai dengan jenis-jenis aplikasinya, baik itu prototype ataupun yang sudah di-deploy ataupun yang di-share ke kita. Nah, pada kasus kali ini kita akan coba buatkan sampel untuk bagaimana caranya kita mengcopy aplikasi yang sudah kita buat ke email kita sendiri dan ke email lainnya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana caranya mengcopy aplikasi AppSheet di email kita sendiri. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah kita buat untuk prototipenya. Nah, dengan tujuan kita akan mengcopy aplikasinya ataupun membuat cloningnya. Jadi kita tinggal menuju ke titik 3 yang ada di sebelah nama aplikasi. Nah, jadi nanti akan muncul preview, share, copy ataupun delete. Nah, jadi jika kita ingin mengcopy aplikasinya di email kita sendiri, kita bisa memilih copy. Nah, kemudian kita bisa memberikan nama yang berbeda dari aplikasi yang sebelumnya, dari aplikasi yang aslinya. Jadi misalkan kita ingin memberikan nama, contoh misalkan aplikasi Create TO hari ini yang sebelumnya adalah mungkin sebagai admin. Nah, kita bisa mengganti ataupun menambahkan nama aplikasi kopinya dengan menambahkan user misalkan, sebagai penanda bahwa ini adalah aplikasi yang nantinya akan di-share ke semua user, berbeda dengan aplikasi yang aslinya yang digunakan sebagai admin. Seperti itu. Kemudian untuk kategori juga kita bisa pilih sesuai dengan jenis aplikasi yang kita buat. Kemudian save app to-nya to Google agar data kita, database seperti spreadsheet ataupun foto-fotonya itu tersimpan di Google. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk memastikan bahwa checklist make a copy of table data for the new app ini terchecklist ataupun enable. Kemudian yang kedua adalah make a copy file data seperti image untuk aplikasi baru yang kita copy ini. Jadi kita pastikan checklist keduanya untuk jika kita ingin aplikasi yang baru ini berbeda database-nya gitu. Jadi kalau kita ingin membuat yang berbeda, kita pastikan terchecklist dua-duanya gitu. Tapi jika kita hanya ingin cloning aplikasi yang database-nya sama dengan aplikasi aslinya, kita tinggal uncheck untuk dua pilihan ini. Jadi nanti aplikasi yang tercopy akan masih menggunakan database yang sama dengan aplikasi yang aslinya gitu. Kita akan coba membuat untuk database yang berbeda. Jadi kita checklist untuk pilihan ini, kemudian kita klik copy app, kita tunggu beberapa prosesnya. Nah, setelah dia nanti sukses tercopy, dia akan muncul di paling atas dari list aplikasi prototype kita. Nah, jadi ini dia langsung terbuka dan kita bisa lihat di My Apps lagi. My Apps. Nah, ini adalah yang sudah tercreate ataupun sudah tercopy aplikasinya. Jadi sudah berubah namanya sesuai dengan yang tadi kita rubah adalah Create TO hari user. Nah, kita buka aplikasinya.
Nah, di sini dia sudah tadi, karena kita tadi men-checklist, otomatis foto-foto ataupun data spreadsheet yang ada pada yang ada pada aplikasi barunya, dia otomatis akan berbeda. Jadi kita tinggal dengan aplikasi yang sebelumnya, kita bisa melihatnya dengan ke menu data, kemudian table, kemudian kita pilih salah satu table yang ada pada aplikasi, kita pilih view source. Nah, view source ini adalah nanti dia akan langsung menunjukkan sumber data ataupun database aplikasi kita. Jika database semua table ini sama, kita tinggal pilih salah satu saja, view source misalkan, nanti dia akan otomatis membuka database yang sudah tercopy dari aplikasi yang sebelumnya, seperti ini. Oke, ini adalah cara yang pertama mengcopy aplikasi dari email kita sendiri gitu kan, dari email kita ke email kita sendiri. Nah, kemudian caranya kedua adalah mengcopy aplikasi yang ada pada email yang yang satu ini ke email lainnya. Misal email backup kita yang kita lakukan, misalkan jika kita mempunyai aplikasi yang sudah baik, kita udah jaga, kita buat backupnya di email lain, kita bisa melakukannya. Nah, yaitu dengan cara kita membuka aplikasinya. Jadi aplikasi yang sudah kita copy tadi, kita ingin kopikan ke email lain. Nah, kita bisa menuju ke user. Nah, di sini ada menu user. Nah, di sini kita bisa share aplikasi kita. Jadi kita sudah buka email di sini. Tujuannya adalah ke APK AppSheet ini. Ke email APK AppSheet ini. Jadi di APK AppSheet ini baru hanya ada satu aplikasinya. Jadi setelah kita share, dia akan muncul di paling bawah sebagai co-author gitu ya, co-author, karena kita nanti set di settingan share-nya itu dia can view ataupun can edit definition. Oke, nanti kita jelaskan. Oke, kita masuk lagi ke sini. Jadi kita masukkan dulu emailnya. Jadi ketika kita sudah menuju ke menu user, kemudian kita copy paste email yang kita tuju. Oke, belum kita copy, kita copy dulu. Nah, kita copy, kemudian kita checklist. Saya bukan robot ya untuk bahasa Indonesianya. Nah, kemudian di sini ada pilihan defaultnya adalah send invite email. Jadi kita bisa ada opsi saat kita share, nanti dia ada pemberitahuan email ke email yang dituju, email yang email penerimanya. Nah, kita bisa membuatkan opsi seperti itu ataupun kita enable. Jadi untuk email penerima tidak mendapatkan notifikasi berupa email. Cukup kita beritahukan melalui jaringan pribadi ataupun Japri ataupun melalui WA. Kemudian kita add usernya. Nah, dia akan muncul di bawah sini. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah nama dari email itu sendiri. Kemudian di sini ada 3 pengaturan, yaitu yang pertama adalah can use app. Kalau kita setting ke can use app, artinya dia tidak akan muncul di my apps, aplikasi AppSheet email yang dituju. Dia hanya bisa membuka berupa link yang diberikan oleh email si pengirim. Jadi di sini ada link nih. Nah, dia hanya bisa membuka melalui email yang link yang dikasih, baik itu melalui install link ataupun browser link seperti itu. Namun kalau kita rubah ke kita coba refresh dulu. Coba refresh apakah dia muncul. Nah, di sini belum muncul ya, karena memang dia tadi hanya diberikan akses sebagai pengguna can use. Nah, kemudian kita coba rubah menjadi can view. Nah, can view ini apa? Can view definition ini adalah maksudnya dia bisa masuk menerima aplikasinya dan bisa masuk sampai ke database kreatornya ini. Tapi dia hanya bisa melihat, seperti dia hanya bisa melihat kolom-kolomnya, settingan UX-nya tanpa bisa merubahnya. Kita coba setting dulu dia ke can view ya. Atau seperti apa tampilannya di email penerima. Oke, di sini sudah kita rubah can view. Kemudian kita coba refresh di email penerima. Nah, di sini muncul.
di sini muncul aplikasi yang sudah kita share. Nah, apakah kita bisa mengeditnya dengan settingan di email pengirimnya hanya can view? Kita coba buka. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan app is read only, artinya kita tidak bisa melakukan perubahan apapun di aplikasi share ini. Kita hanya bisa melihat definition itu artinya dalam segala hal, baik itu pengaturan kolom, baik itu pengaturan UX, behavior, automation, segala macam, kita hanya bisa melihat. Nah, seperti ini. Nah, kita tidak bisa merubah, kita juga tidak bisa hanya bisa melihat seperti itu misalkan. Terus kita juga tidak bisa merubah apapun. Jadi benar-benar kita hanya bisa melihat pengaturan-pengaturan yang ada pada aplikasi ini gitu. Tujuannya salah satunya adalah kita untuk memberitahu kepada email lain ataupun orang lain bahwa cara pembuatannya, source code-nya adalah seperti ini, tanpa dia merubah source code yang sudah ada ataupun pengaturan-pengaturan yang ada seperti itu. Nah, sekarang kita coba rubah dia ke can edit definition. Nah, can edit definition. Oke, sudah can edit. Oke, kita sekarang refresh. Nah, sekarang read only sudah hilang dan kita bisa untuk melakukan edit di sini. Jadi cara ini adalah salah satunya adalah kita juga bisa menjadikan, kalau kita memberikan ataupun men-share aplikasi kita ke email orang lain, kita juga bisa menjadikan orang lain tersebut sebagai kolaborator ataupun tim. Jadi kita bisa sama-sama saling meng-create ataupun mendevelop aplikasi yang kita buat lebih dari satu orang. Jadi tidak hanya kita yang bisa membangun ataupun men-setting, jadi kita bisa mengkomunikasi ataupun mengkolaborasikan dengan orang lain. Tujuannya mungkin agar proses develop aplikasi kita bisa lebih cepat, ataupun ada beberapa case yang memang kita tidak tahu caranya, tapi tim kita tahu caranya. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi dengan cara men-share aplikasi kita dan men-set definition ataupun pengaturan adalah can edit definition. Oke. Nah, di sini untuk share plus sekaligus kolaboratif. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengcopy aplikasi yang sudah di-share ke email kita. Nah, kita kembalikan lagi, pastikan kalau jika kita ingin men-share aplikasi itu ke orang lain, pastikan kita pilih can view saja, can view definition, agar data aplikasi kita tidak berubah-ubah. Kemudian di aplikasi ataupun di email penerima, kita sama seperti awal yang tadi prosesnya, kita klik bintang titik 3-nya, kemudian kita copy, kemudian kita pastikan ini terchecklist dua-duanya, karena kita akan mengkopinya ke email baru dan database-nya database baru ataupun database yang sama dari database lama tapi filenya file baru. Kemudian untuk nama kita bisa rubah juga, misalkan pemeliharaan kita rubah, kemudian ini juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita si email penerima, kemudian kita copy apps-nya. Nanti juga sama, ketika dia sudah berhasil tercopy, dia akan muncul di prototypes apps di email kita, di email app sheet kita. Oke, sudah tercopy dan kita coba ke my apps. Nah, jadi dia muncul di sini prototype apps. Nah, jadi aplikasi yang sudah kita copy tadi dia muncul sebagai prototype apps. Kemudian setelah dia terkonfirmasi, misalkan kita mau share itu aplikasi kita ke email orang lain, pastikan konfirmasi ke email penerima. Jika sudah tercopy, kita bisa menghapus kembali dari email share. Jadi itu untuk mengurangi pengguna yang ada pada aplikasi prototype kita. Kita bisa melihat nantinya, memonitor berapa sih pengguna dari aplikasi kita yang sudah kita share. Kita bisa menuju ke manage, kemudian kita ke monitor dan ke usage statistik.
kemudian get usage statistic ini. Nah, kita bisa melihat di sini nantinya untuk aplikasi kita per harinya berapa, per bulannya berapa, nanti kita bisa melihat. Dan inilah yang jadikan patokan bahwa aplikasi kita tidak boleh, aplikasi prototype khususnya tidak boleh melebihi dari 10 user unik. 10 user unik ya, 10 user unik. Jadi sering-sering pantau menu ini jika kita banyak melakukan share aplikasi kita. Pastikan jangan sampai ada lebih dari 10 user, karena itu akan berakibat ke aplikasi ataupun akun kita diblokir oleh AppSeed. Oke, mungkin itu saja untuk video mengenai share ataupun copy aplikasi dari email kita maupun ke email orang lain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.